Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah dengan NPM 1021958 dari kelas C1. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman yang telah saya buat dari materi Ma'rifatullah bagian ke-6, yaitu Al-Haya fi Zilali Tauhid, yaitu hidup di bawah naungan tauhid. Lalu uraian materi kali ini yaitu ada yang pertama, mentauhidkan Allah, di mana hidup mulia hanya akan diraih oleh seseorang yang hanya loyal kepada satu Tuhan saja, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pemahaman akidah yang benar dan sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang yang pertama ada tentang zat, di mana zat atau esensi Allah Ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Dia berbeda dengan semua makhluk ciptaannya, dan dia itu tidak ada satupun yang setara dengannya. Lalu yang kedua ada sifat. Berikutnya as-sifat atau sifat dan al-asma atau nama-nama Allah Ta'ala adalah sifat dan asma yang maha sempurna sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya yaitu hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Lalu selanjutnya ada nama-nama, di mana nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu diantaranya disebutkan di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 22-24 yang artinya yaitu dialah Allah yang tiada Tuhan selain dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dialah yang maha pemarah lagi maha penyayang. Lalu dialah Allah yang tiada Tuhan selain dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Lalu dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai Asmaul Husna. Bertasbihlah kepadanya apa yang di langit dan bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu selanjutnya ada af'al, yaitu perbuatan, di mana Allah Ta'ala juga memiliki kesempurnaan dalam al-af'al, yaitu perbuatan. Kesadaran akan kesempurnaan Allah Ta'ala yang tak tertandingi dalam adzat, yaitu esensi, as-sifat, yaitu sifat, al-asma, yaitu nama-nama, dan af'al, yaitu perbuatannya. Inilah yang menumbuhkan kesadaran dalam at-tauhid. Ada pula beberapa macam-macam tauhid, yaitu yang pertama ada asma wa sifat, yaitu at-tauhidu asma wa sifat, yakni meyakini bahwa hanya Allah Ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada yang serupa dengannya sebagaimana yang dia tetapkan pada dirinya di dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu selanjutnya ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb, Raja, dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Lalu yang ketiga ada tauhid mulkiyah, yaitu mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pemimpin, pelindung, dan yang berhak untuk menetapkan aturan atau hukum. Sebagai seorang mukmin, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menguasai seluruh kerajaan langit dan bumi. Lalu yang terakhir ada tauhid uluhiyah, yaitu pengesaan Allah dalam ibadah, yakni bahwasanya hanya Allah yang satu-satunya berhak diibadahi, yaitu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5 yang berartikan bahwa hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Selanjutnya yaitu membahas tentang rangkuman kalimat la ilaha illallah. Yang pertama yaitu Allah sebagai mahbuban, yang dicinta, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang berartikan bahwa
Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Lalu selanjutnya ada Allah Ta'ala sebagai raupan maksudan, yaitu Tuhan yang dituju, sebagaimana Quran surat Al-An'am ayat 162 yang berartikan bahwa katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Lalu yang ketiga ada Allah Ta'ala sebagai malikan muta'an, yaitu raja yang ditaati. Karena Allah adalah pemegang otoritas dalam kepemimpinan, hukum dan pemerintahan di alam semesta ini, ketaatan kepada Allah adalah ketaatan yang mutlak. Ketaatan kepada Rasul pun mutlak. Karena mentaati Rasul berarti kita mentaati Allah. Siapa yang melanggar akan menanggung akibatnya. Lalu selanjutnya ada Allah Ta'ala sebagai ilahan ma'budan, yaitu Tuhan yang disembah. Menjadikan Allah sebagai ilah yang disembah, inilah puncak tauhid. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berartikan bahwa dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Sampai kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat, yang mana di dunia kita mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, di akhirat kita mendapatkan surga, ridho Allah, dan dapat melihat Allah. Dengan hidup di bawah naungan tauhid, kita akan terbimbing ke arah hayatun thayyibah, yaitu kehidupan yang baik. Semoga kita menjadi orang-orang yang soleh dan soleha dan selalu mendapatkan ridho Allah dan dapat perlindungan Allah. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari rangkuman yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat, di mana di dunia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, di akhirat mendapatkan dan kebahagiaan.